Halo bro, Simbah info di sini. Oke, kali ini Simbah akan kembali memberikan sebuah informasi lagi ya, yaitu terkait trading ETF di toko kripto. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari teman subscriber kita, yaitu mengenai minta dijelaskan secara rinci terkait bagaimana cara melakukan trading ETF di toko kripto. Karena banyak yang kurang familiar ya terkait dengan tampilan dari toko kripto. Nah, di sini Sipa akan menjelaskan ya, mencoba menjelaskan secara rinci baik itu perbedaan ataupun mekanisme antara ETF di toko kripto dengan beberapa exchange lainnya. Perbedaan yang paling mendasar di toko kripto itu ada pada tulisannya. Kalau di toko kripto itu adanya hanya down dan juga up ya. Kalau di ETF di MEXC ataupun di Hotbit itu dia ada keterangannya yaitu 3 kali long ataupun 5 kali. Nah, tapi sebenarnya kalau di toko kripto itu dia sudah otomatis ya. Jadi sejauh yang Siwa tahu, kalau di toko kripto itu dia 3 kali pengungkit atau 3 kali leverage. Jadi misalkan di market spot itu kalian untung 10%, maka di ETF itu akan untung 30%. Begitupun sebaliknya. Jika di spot kalian merugi sebanyak 10%, jika di ETF kalian bisa mendapatkan kerugian sebanyak 30%. Dan itu secara spesifik atau secara mekanismenya itu sama ya dengan beberapa ETF lainnya. Hanya bedanya tidak ada tulisannya leverage-nya. Hanya ada down dan juga up. Itu saja sih kalau untuk tampilan. Kalau untuk rebalance Mbak. Nah, kalau untuk rebalance itu juga ada sedikit perbedaan dan itu perbedaannya hanya pada waktunya. Nah, kalau di toko kripto itu di sini tidak ada waktu yang tepat untuk melakukan rebalance. Kalau di Hotbit itu jam 9.30. Kalau di MEXC itu jam 10.30. Tapi sebenarnya ya, sepengalaman Simbah bermain ETF baik di toko kripto, MEXC ataupun di Hotbit itu waktu tidak terlalu berpengaruh. Biarpun jam 9.30 ataupun jam 10.30 UTC, jika pergerakan market itu standar atau tidak ada pergerakan yang tiba-tiba mengalami kenaikan ataupun penurunan sampai ratusan persen, itu ya saldo kita tetap aman. Kita tidak akan terkena rebalance. Nah, rebalance ini berfungsi untuk seperti kayak mengurangi resiko kerugian bagi para investor yang membeli token ETF atau market ETF. Jadi misalkan kalian pasang sebagai contoh di sini BNB down ya. Kalian open posisi di BNB down. Ternyata di market spot BNB itu harganya melesat naik sampai ratusan persen. Misalkan kalian trading di market future, tentu saldo kalian akan mengalami hangus atau terkena likuidasi jika kalian tidak memasang stop loss misalkan. Nah, kalau di ETF itu walaupun kalian tidak masang stop loss, misalkan dia berbalik arah, kalian prediksi harga down atau open posisi down ternyata marketnya itu up, itu kalian tidak akan terkena likuidasi, hanya terkena rebalance atau pembulatan dari harga rata-rata yang ada saat itu. Nah, jadi secara saldo itu masih tetap, hanya mungkin itu agak berkurang. Berkurangnya bukan karena apa? Karena harga dari token tersebut akan terrebalance atau terbulatkan. Nah, jadi ya kalau saldonya tetap, hanya ada kerugian. Tapi secara saran dari Simbah, kalau bisa ya, kalau seandainya kalian masuk di ETF, trading di ETF, itu jangan sampai di hold lama. Karena apa? Karena takutnya itu tadi terkena rebalance atau terkena kenaikan ataupun penurunan yang secara tiba-tiba. Dan meskipun saldo kalian itu tidak terkena liquid, tapi secara untuk mengalami kenaikan lagi itu agak susah ya, agak susah. Jadi kalau emang ingin bermain ETF, pastikan jika seandainya sudah profit itu langsung TP. Nah, setelah itu kalian bisa melakukan open posisi di market lainnya. Misalkan di Bitcoin ya, Bitcoin kalian sudah profit, langsung saja TP, jangan menunggu sampai profit ratusan persen, karena jika menyampai ratusan persen itu kalian akan terkena likuidasi, bukan likuidasi maksudnya, akan terkena rebalance. Jadi bisa langsung closing, setelah itu kalian bisa pindah ke market lainnya, lalu bisa open posisi lagi, saat sudah profit closing, kalian pindah lagi ya, kurang lebihnya seperti itu. Karena pergerakan di ETF itu sangat cepat sekali ya, tidak seperti di market spot. Nah, dari sini paham ya untuk penjelasan terkait dari perbedaan atau ulasan lengkap cara trading di ETF di toko kripto ya.
Kalau untuk open posisinya itu sama saja ya. Misalkan kalian ingin open posisi di Cardano Down. Pastinya kalian sudah menganalisa market terlebih dahulu ya bahwa market tersebut akan mengalami penurunan. Ya tinggal kita beli saja, lalu kita kasih nominalnya berapa, di harga berapa, langsung beli. Atau juga di sini bisa langsung pasang di order pasar. Order pasar ini kita tidak langsung kita tidak menunggu ya. Tidak menunggu, tapi kalau pakai batasan order itu kita menunggu di harga tertentu. Sama saja sih sebenarnya. Oke, dari sini semoga saja teman-teman Simbah khususnya penonton setia channel ini hafal ya atau sudah paham terkait perbedaan antara trading ETF di toko kripto ataupun di exchange lain, yaitu hanya beda di tampilannya saja. Tapi kalau secara mekanismenya itu sama saja ya. Jadi tidak ada yang beda. Baik itu dari pengungkitnya ataupun rebalance-nya. Oke. Next di video selanjutnya Simbah akan memberikan informasi lainnya seputar trading dan juga beberapa info lain yang mungkin bermanfaat untuk kalian pelajari. Salam dari saya, Simbah Info.